Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama, walaupun dengan melalui media online. Kami segenap majelis yang bertugas berharap kita semua dapat beribadah dengan hikmat. Terkhusus bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali bergabung. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian minggu ini, 29 Maret 2020, akan dilayani oleh seluruh pengerja GKI Bromo, dengan memperhatikan protokol social distancing dengan mengambil tema pengharapan itu ada. Mari, sebelum kita memulai ibadah, kita mengambil waktu hening sejenak. Kami undang jemaat untuk berdiri. Ya Allah, sumber hidup dan cinta kasih. Kami datang menyambut panggilan-Mu. Ya Kristus, Sang Pendamai dan Penuntun. Arahkan langkah kami mengikuti jalan salib-Mu. Agar kepadamu kami senantiasa berpaut. Agar kepadamu kami senantiasa berharap. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk, saudara. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang kekasih. Kiranya setiap kita diberi karunia kesehatan. Minggu ini, saudara, kita akan mematikan 5 lilin. Kegelapan kematian salib semakin dekat. Itulah maknanya. Saudara-saudara, kesulitan, kesendirian,
kegagalan, wabah penyakit, kedukaan, perasaan tak dicintai dan pengkhianatan sanggup melumpuhkan pengharapan dan iman. Namun saudara, di tengah hidup yang kompleks ini, kita dipanggil untuk tetap menyalakan api pengharapan kita. Daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan satu lilin yang menerangi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pertama ayat 13 mengatakan, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Mari saudara kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Beri kesempatan kepada saudara sekalian untuk mengaku secara pribadi. Setelah itu kita akan berdoa secara komunal. Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati kami dikuasai luka, duka, dan amarah. Lantas, harapan kami lisut seperti rumput. Asa kami terbang, putus laksana layang-layang. Tuhan, ampunilah kami. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami.
Ajar kami selalu sadar bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan, hanya kepadamu kami labuhkan pengharapan kami. Peganglah dan tuntunlah kami, kuatkanlah kami dengan kuasa-Mu. Amin. Sumber air sejuk, demikian pun jiwaku ajari kepadamu. Amanah abadi, maksudnya dan terberi, bilakah tiba waktumu melihatmu ya Allahku. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa yang kudus, karena itulah kita keluhan bulan rintihan. Saudara diundang untuk berdiri. Setiap kita yang percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Demikian Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 hingga 32 menjadi berita anugerah bagi kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Salam damai. Damai Kristus bagimu.
Semua Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami. Di hari perhentian ini Tuhan, masih di dalam ketercekaman kami, ketakutan kami datang menghampiri hadirat Tuhan untuk memohon kekuatan dan pengharapan itu, supaya ketika kami melangkah dalam kehidupan yang serba tidak pasti, kami tetap beroleh kepastian untuk setiap pengharapan itu. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar ini boleh menguatkan kami semua untuk boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan, karena hanya dengan Tuhan sajalah hidup kami sungguh bermakna. Terima kasih Tuhan, mari berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Semua Tuhan yang dikasihi, tema ibadah pada hari ini adalah pengharapan itu ada. Firman Tuhan yang akan melandasi tema kita hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-11 ayat 33 hingga 44. Firman Tuhan berkata begini: ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah batu, sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya.
Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Maka menangislah Yesus. Demikian satu penggal kalimat yang dituliskan oleh Injil Yohanes ini. Saudaraku, kalau kita mencerna perilaku Yesus ini, maka rasa-rasanya perilaku Yesus ini adalah perilaku yang pertama dari banyak perilaku yang Yesus pernah hadirkan bersama-sama dengan manusia. Kalau bercerita Yesus yang marah, banyak Injil mencatat itu. Kalau bicara Yesus berdoa, makin banyak Injil menceritakan itu. Yesus tertawa, saudaraku, mungkin ini yang perlu kita bicarakan sejenak. Karena kalau soal Yesus marah, Yesus berdoa itu ada. Tapi apakah Yesus pernah tertawa? Saudaraku, saya jadi teringat kalau bicara ini ketika saya dulu kuliah. Kami sempat mendebatkan apakah Yesus itu tertawa ketika dia hidup bersama-sama dengan para muridnya. Saudara, mungkin terdengar konyol pada waktu itu. Karena bukankah manusia adalah makhluk yang tertawa? Tetapi banyak teman juga mengatakan mana buktinya Yesus yang tertawa. Tidak ada narasi yang menjelaskan Yesus yang tertawa, tidak ada bukti atau data historis yang menunjukkan kalau Yesus tertawa. Saudara, perdebatan kami makin bulat, saudara. Dan bukankah itu mahasiswa teologi makin bulat makin dianggap pinter waktu itu, saudara. Makin bulat sampai akhirnya muncul satu lukisan. Lukisan Yesus yang tertawa atau dalam bahasa Inggris The Laughing Christ. Gambarnya tuh Yesus sedang membuka mulutnya ngakak begitu Bapak Ibu. Tertawa, The Laughing Christ. Saya tidak tahu siapa yang melukis itu. Tapi yang pasti saya waktu itu sempat memiliki itu. Dalam bentuk fotokopian Bapak Ibu. Ya, kan mahasiswa itu kreatif ya Bapak Ibu ya. Kalau soal fotokopian itu nomor 1 ya. Dari buku bestseller sampai lukisan pun kalau perlu. Kalau uang bisa difotokopi dan bernilai itu pasti juga difotokopi. Itu kreatif mahasiswa. Apakah Yesus tertawa? Saudaraku, sekalipun mungkin bisa diperdebatkan, saya kok tetap percaya Yesus ya tertawa. Sekalipun tidak ada narasi yang mengatakan itu. Yesus tertawa bahkan ketika Lukas mengatakan di dalam pasal 10 ayat 21, ketika Yesus mengatakan aku bergembira. Apakah Yesus tidak tertawa? Ketika Yesus mengatakan jangan halang-halangi anak-anak itu mendekat. Apakah Yesus tidak tertawa? Kalau anak-anak itu mendekat pada Yesus, tentu kan ada satu sebab karena Yesus tertawa. Yesus tersenyum dengan muka yang ramah. Kalau Yesus dengan muka yang jaim, saudara-saudara, saya rasa anak-anak itu tidak akan mendekat pada Yesus, tapi mereka bubar, mereka langsung kalau istilah sekarang segera mengambil jarak, social distancing. Yesus tertawa, iya, pasti. Tapi masalahnya sekarang bagaimana ketika Yohanes mengatakan, maka menangislah Yesus. Kok aneh ya? Yesus kok menangis? Kalau diperdebatkan mungkin tetap ada dualisme. Yang satu, saudara-saudara akan mengatakan, ya namanya Yesus manusia, ya pasti menangis.
Bohong kalau ada orang yang mengatakan, Pak, saya itu tidak pernah menangis selama hidup. Saya itu orang yang kuat, orang yang tegar. Itu bohong, Bapak Ibu. Semua orang yang pasti menangis itulah manusia. Mau seneng, nangis. Mau sedih, ya nangis. Sampai potong bawang merah pun kita nangis. Apalagi potong gaji, langsung pasti nangis. Kita ini makhluk menangis, saudaraku. Tapi masalahnya kemudian kalau sisi yang kontra mengatakan, ngapain juga Yesus menangis? Coba perhatikan kisah ini saja. Sebetulnya apa sih gunanya Yesus menangis? Kalau toh endingnya Lazarus itu dibangkitkan. Apakah Anda lebih bijaksana? Yesus itu menghentikan air mata harunya dan mengatakan, tenang Maria, tenang Marta, tenang saudara-saudara. Sebentar lagi Lazarus akan bangkit. Tidak usah bersedih. Kenapa Tuhan tidak menenangkan keadaan? Menyuarakan kalimat-kalimat positif supaya mereka tegar dan percaya. Kenapa Yesus menangis? Banyak berseliweran tafsir yang mengatakan, oh itu karena Yesus solider. Dia bukan cuma punya simpati tapi empati. Yang menyatu dengan hidup manusia. Seperti kalimat yang sering mungkin kita dengar, tertawalah dengan yang tertawa, menangislah dengan yang menangis. Itu kenapa Yesus menangis. Saudara mungkin bisa dinala dan mungkin banyak orang mengiyakan tafsiran ini, cuma itu pun tidak menyelesaikan persoalan kita. Mengapa ia menangis? Saudara, kalau kita cermati bersama-sama, kata menangis yang Yesus lakukan ini diapit oleh 2 kali satu kalimat yang sama. Masgullah Yesus. Apa itu masgul? Dalam bahasa aslinya itu embrimomai. Masgul atau dalam bahasa Inggris itu artinya gone. Merintih. Merintih kesakitan, merintih penderitaan, namun dia tidak mampu mengangkat itu. Seorang penafsir mengatakan mungkin lebih tepat bukan menangis tetapi Yesus marah besar. Pertanyaannya, marah dengan siapa? Yang pertama, saudara, kalau kita melihat masgul yang pertama, itu ketika Maria menangis bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Apakah dia tengah memarahi Maria dan orang Yahudi supaya berhenti menangis? Bukan. Ia marah karena dosa mengikat manusia. Mengikat manusia untuk tidak mampu melihat makna di balik penderitaan hidup. Dosa menjadikan manusia tak bisa memahami lagi apa arti hidup di dalam Tuhan secara utuh. Dosa membuat manusia tidak bisa menyelami akan naik dan turunnya kehidupan di dalam hati yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Mungkin jika dibahasakan masgul yang pertama, itu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah Bapa pun merintih. Aku loh sudah perintahin kamu supaya tidak makan buah itu, tapi kenapa engkau makan? Dia merintih. Sebagai Allah dia menangis lebih daripada menangis, tapi dia merintih, dia gone. Dia marah. Kenapa engkau makan? Sehingga yang terjadi apa? Manusia tidak mampu melihat detil kehidupan ini di dalam sukacita apalagi syukur. Orang kehilangan makna akan Yesus yang menyertai. Ini masalahnya bukan masalah Lazarus bangkit, itu bukan. Lazarus mau dibangkitkan besok ya mungkin bisa mati dan pasti sudah mati toh. Bukan masalah kebangkitan itu, tapi dia marah. Karena dosa tidak membuat banyak pilihan kepada setiap mereka yang menjalani dosa itu. Tuhan gregetan kata orang sekarang. Sedihnya sedih melihat yang dicintai
itu menangis dalam duka. Maskul yang kedua itu muncul ketika apa? Orang Yahudi mengatakan ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak? Ini bukan masalah bahasa pelecehan, saudara. Tetapi Yesus ternyata mempunyai sebuah pemahaman, ternyata selama ini orang-orang hanya melihat Yesus di dalam kacamata kelemahannya. Orang-orang hanya melihat sesuatu yang bisa dilogikanya. Tapi ketika logikanya tertutup, maka itu berarti Yesus pun tak sanggup untuk mengerjakannya. Dua maskul inilah yang akhirnya menjadikan Yesus pecah air matanya. Dia menangis sebagai wujud yang pertama. Dia prihatin akan hidup yang semestinya dijalani oleh manusia. Ia menangis saat Maria menangis. Karena itu pun kita tahu, ia pun turut menangis ketika Selamat menangis. Endang menangis, Robi menangis, Ratna menangis, Lisa menangis, Didik menangis, Nikolas menangis. Tuhan pun turut menangis itu karena sebuah keprihatinan yang besar. Entahkah air mata pecah karena dosamu, entahkah karena duka citamu, entahkah karena masalah-masalah yang tak kunjung selesai, ataupun karena sakit seperti yang hari-hari ini tengah kita takutkan. Yesus pun menangis. Saya yakin kita tidak menangis sendiri, Bapak Ibu. Saya yakin dunia tidak sendiri meratapi. Yesus pun turut menangis. Yesus pun maskul. Yesus pun pedih dan perih. Ketika ketamakan manusia menjerat manusia pada persoalan yang sangat besar dan nyaris tak mampu dihandle manusia. Ia menangis. Seburuk-buruknya beban yang harus ditanggung manusia. Ia bukan Allah yang dari sorga kemudian melihat dengan wajah yang sumringah dan mengatakan syukurin lu. Aku kan sudah ngomong, jangan sok jadi manusia Allah dong. Hiduplah dengan bijaksana, sekarang tahu sendiri akibatnya, mati-mati loh. Saya rasa Allah kita tidak demikian. Kalaupun itu hukuman, kalau Ebit itu mengatakan itu bukan hukuman tapi pesan, itu warning dari Allah. Kalaupun itu hukuman, saya percaya kok Allah kita ini turut menangis dengan apa yang manusia hari ini lakoni. Adakah orang tua yang gembira, tertawa ketika anaknya dihukum? Saya pernah menghukum kedua anak saya. Saya biarkan mereka berdiri dan saya tinggalkan. Anak saya menangis dan saya melihat dari jauh, apakah saya tertawa? Gak tegos. Saya pun sebagai orang tua menangis. Aku menangis melihat mereka dalam keadaan terpaksa harus menerima hukuman. Saya maskul. Dan Yesus pun maskul dengan hidup kita hari ini. Manusia mesti menanggung perkara yang seharusnya tidak perlu dia tanggung. Yesus menangis bersama keluargamu. Yesus menangis dengan gereja ini. Yesus menangis dengan masyarakat dan Yesus pun menangisi dunia ini. Yang kedua adalah prihatin akan iman yang kerdil. Iman yang pertama yang dimiliki oleh orang Yahudi yang meragukan. Kamu bisa menselipkan mata orang buta, tapi kenapa engkau sanggup untuk ini? Dan yang kedua adalah Marta yang meletakkan kuasa Yesus di bawah logikanya. Ketika Tuhan mengatakan angkat batu itu. Tetapi apa yang Marta katakan? Tuhan, sudah 4 hari dia pasti sudah bau. Saudaraku, Yesus diletakkan di bawah logikanya. Seolah-olah engkau tidak mengerti apa-apa soal ini Tuhan. Kami lebih ngerti, dia 4 hari dalam kubur sudah bau.
kamu tidak akan mungkin bisa bekerja mengatasi itu. Ada kalanya beriman itu ternyata bukan soal percaya. Tetapi seringkali soal apakah firman itu masuk di akal kita. Kalau masuk di akal kita, maka kita menyebut diri, aku beriman. Tapi kalau tidak masuk akal, maka rasa-rasanya sulit untuk bisa memahami pekerjaan Tuhan di luar akal kita. Logika mengalahkan kuasa. Pengetahuan mengalahkan kasih Allah. Inilah iman Marta yang juga menjadi iman kita pada hari ini. Jika beriman itu seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang beda dengan nalar, maka seharusnya bukankah ini hal yang mudah? Bahwa untuk memahami iman kita, ini bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal. Namun iman itu berkaitan dengan pengharapan. Iman berkaitan dengan pengharapan yang terus menjadikan hidup ini berarti. Yesus masgul, Yesus marah, Yesus merintih, Yesus kesal. Karena satu pertanyaan, kenapa kamu bimbang? Mengapa hatimu tak percaya sementara aku bersama-sama? Akulah kebangkitan dan hidup. Jika engkau beriman, sekarang lakukan. Stop air matamu dan angkat batu itu. Stop kepedihanmu dan turuti apa kataku. Angkat batu itu. Angkat pengharapanmu tinggi kepada Tuhan. Itu urusanmu. Sisanya urusanku. Hari ini saudaraku, ada banyak slogan yang menarik. Salah satu slogan yang dicanangkan oleh para dokter dan praktisi kesehatan, yang saya percaya Bapak Ibu sering mendengar itu, yang di-broadcast dalam banyak media sosial, mengatakan, kami keluar dari rumah untukmu, tapi berdiamlah di rumah untuk kami. Urusan kami adalah pergi keluar untukmu, tapi urusanmu tetaplah di rumah untuk kami. Masing-masing punya wilayah. Masing-masing harus taat pada wilayah dan jangan dilanggar. Seolah-olah Tuhan pun mengatakan stop air matamu, angkat batumu. Angkat batumu hari ini adalah janganlah bersentuhan. Buatlah jarak satu dengan yang lain. Mungkin banyak orang yang hari ini masih bertanya-tanya, kenapa kok gereja takut? Kenapa gereja khawatir tidak ada kebaktian tapi streaming seperti ini? Saudaraku, ini bukan masalah takut atau khawatir. Bukan masalah takut aku tertular dengan mereka, bukan. Tapi aku takut menulari mereka. Itu yang menjadi dasar batu itu mesti diangkat. Pak Nikolas pernah mengatakan dalam satu media sosial, hari ini kita harus memahami kasih dalam kacamata berbeda, paradok. Kalau dulu kasih adalah merangkul, menyentuh, meniadakan jarak. Sekarang kasih berakumulasi, beradaptasi dengan hal yang berbeda. Ketika engkau jauh, itu tanda engkau mengasihi sesama. Social distancing. Kita mesti membuat jarak. Itu batu yang harus kita angkat. Gereja bukan tidak meniadakan kebaktian. Ada. Cuma tidak di gedung ini. Tapi rumahmu adalah gerejamu. Angkatlah batu itu, cucilah tanganmu. Yang biasa jorok ya, ayo cuci tangan. Ya. Sekarang rada rumit memang saudaraku ya. Kita ini semua kayak dokter semua ya, sampai tangan kita ini keriput ya. Tapi itulah batu yang mesti kau angkat. Harus kau angkat, membiasakannya. Mengisolasi diri. Itu batu, itu urusanmu. Selebihnya urusanku, percayalah. Artinya saudara-saudara, Tuhan yang mengatakan jangan khawatir. Atau bahasa kita no panic. Tapi no panic,
Jangan diikuti juga dengan piknik. Enggak. No panic ya no piknik. Orang-orang hari ini kok rasanya susah banget ya untuk mengurung sebentar diri di kamar, di rumah. Keluyuran mana-mana. Sampai diuber-uber polisi. Saudara, mari kita berbuat untuk dunia ini. Berbuat untuk banyak orang. No panic juga no piknik. Bukan untuk kesenangan, tapi bersama-sama berdoa. Dan hidup bersama menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Dan lihatlah pekerjaan Tuhan atas hidupmu. Ketika engkau mengangkat batu, maka Tuhan tengah merehabilitasi kehidupan ini kembali utuh dan indah. Saudara, beberapa hari yang lalu bersama-sama dengan umat Hindu kita merayakan Nyepi. Suasana yang tenang, yang damai, yang bersahabat. Itulah juga yang saat ini bukan sekedar milik kelompok tertentu, tapi milik dunia ini. Dunia diminta nyepi. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh bekerja dalam hidup ini untuk mengembalikan keutuhan ciptaannya. Kembali yang asri, kembali yang dicintai. Lihatlah karya Tuhan ketika engkau mengangkat batu. Kasih-Nya membuat Lazarus itu bangkit. Kehidupan pun akan dibangkitkan oleh cinta kasih-Nya. Kita mengerjakan apa yang patut kita kerjakan dengan tangan kita yang kecil ini. Tetapi Tuhan mengerjakan dengan cinta yang besar membangkitkan hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini pun banyak istilah kedokteran yang muncul. Ada istilah ODP. Apa artinya? Orang dalam pengawasan. PDP, pasien dalam pengawasan. Lalu sisanya apa? Jika kita ini bukan termasuk ODP atau PDP, saya melihat kita mungkin termasuk orang yang ODK. Orang dalam kekhawatiran. Kita ini khawatir tertular, khawatir ini dengan banyak media massa yang mungkin menyesatkan pikiran positif kita. Dan perhatikan apa yang terjadi dalam hidup. Dalam ODK muncul OTP. Orang tanpa pengharapan. Ketakutan mencairkan pengharapan. Kekhawatiran menyebabkan kita tidak lagi percaya manakah yang mesti kita percaya. Firman Tuhan ini mengatakan, mari janganlah takut secara berlebihan. Takutlah secukupnya, tapi perbanyaklah pengharapanmu. Percayalah, bencana ini tidak selamanya. Penderitaan itu ada expired date-nya Bapak Ibu. Tapi yang langgeng kekal adalah damai sejahtera Allah. Kita mungkin bukan orang ODP, bukan PDP, tapi hendaknya engkau adalah ODT, orang di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang di dalam Tuhan sajalah yang masih mampu melihat bahwa pengharapan itu tetap ada dan masih ada. Tetaplah sehat, tetaplah mencintai sesama. Tuhan memberkatimu. Amin. Kami datang di hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri menyembah-Mu. Ampunilah saya
di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila firman Tuhan tadi mengingatkan kita bagaimana Yesus menyelami perasaan kita, maka syafaat adalah kesempatan kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Dengan bersyafaat, kita juga ikut ambil bagian, bahkan ikut merasakan perasaan orang-orang yang kita doakan. Biar lewat masa-masa seperti ini, kita makin lebih dekat lagi kepada Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Mari kita bersyafaat, dan setelah doa syafaat diucapkan, maka kita bersama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, terima kasih Engkau menyelami perasaan kami. Engkau sangat memahami, dan Engkau yang paling mengerti apa yang sedang dirasakan orang-orang di muka bumi hari ini. Gejolak dan kecamuk perasaan yang dialami, Tuhan, Engkau ikut merasakan gejolak itu. Engkau ikut menangis dengan mereka yang sedang menangis hari ini karena perkabungan yang sedang terjadi di keluarga mereka. Anggota keluarga yang menjadi korban dari virus corona. Tuhan, saat ini kami memohonkan biar Engkau yang menyelami perasaan mereka. Engkau juga hadir melawat mereka, memberikan kepada mereka ketenangan, memberikan kepada mereka keberanian untuk tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, Tuhan, buat penanganan penyebaran virus ini, Tuhan. Engkau sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada setiap orang yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya pemerintahan di setiap negara dan bangsa yang ada. Tuhan, hadirlah dalam pikiran mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil pun, itu boleh menjadi kebijakan yang berasal dari kebijaksanaan dari Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat setiap rakyat di bumi ini, di setiap negara dan bangsa, ya Tuhan. Berikan kepada mereka penguasaan diri, pengendalian diri yang baik, untuk supaya mereka tidak menyebabkan penyebaran virus ini menjadi makin meluas lagi. Tuhan, di atas itu semuanya kami mau menyerahkan setiap tenaga medis, para dokter, perawat, yang saat ini sedang bertugas di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan yang ada. Oh Tuhan, kuatkanlah mereka. Jagailah mereka dengan perisai perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan jagai dan melaksanakan tugas pula dengan hati yang tetap tengadah kepada Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan untuk setiap mereka yang tinggal di rumah. Setelah 10 hari perintah untuk tinggal di rumah diberikan di Indonesia ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjagai mereka-mereka yang berkumpul di rumah, di tengah-tengah hubungan keluarga. Biar momen ini menjadi momen yang tepat dan baik untuk mereka kembali lagi menyatu hati, bersatu padu dalam cinta Tuhan yang mengeratkan. Sekalipun mereka tidak dapat keluar rumah, tapi biar di dalam rumah mereka justru mengalami kehangatan cinta itu. Begitu juga Tuhan setiap suami-suami, istri-istri, begitu juga anak-anak. Tuhan jagai mereka. Biar hubungan mereka Tuhan yang pimpin dan sertai. Ketika ada gejolak di luar,
Bukan tidak mungkin ada gejolak pula di rumah tangga saat ini ketika sedang berdiam di rumah. Tuhan berikan ketenangan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa buat jemaat gerejamu juga di tempat ini yang sedang sakit dan lemah tubuh. Tuhan jamah dan Tuhan hadiri mereka, hampiri mereka, dan hiburkan, beri kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, seluruh jemaatmu serta para simpatisan gerejamu GKI Bromo, Tuhan jaga dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin masih ada di kediaman masing-masing atau yang sudah pulang ke tempat asal mereka. Oh Tuhan, pimpin dan sertai. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan peristiwa ini akan berlangsung. Tapi kami mau terus berserah kepada Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, yang akan memimpin segala sesuatunya, dan akan terus mengarahkan kami dengan hikmat-Mu. Sehingga setiap kali kami beribadah dan dekat kepada Tuhan, kami makin mengalami dikuatkan oleh Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami naikkan syafaat kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dengan memberi persembahan. Persembahan dapat disalurkan pada nomor rekening yang tertera pada layar dan dapat juga menggunakan aplikasi dompet digital dengan cara men-scan QR Code yang juga tertera pada layar. Bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Kristus, sumber segala berkat, terima kasih untuk limpah rahmat-Mu yang tak berkesudahan, juga untuk panggilan-Mu yang membuat kami hadir dalam bagian dari ciptaan-Mu, membalut yang terluka, menopang yang lemah dan menderita. Walau tak sempurna, kami bawa seluruh diri kami di hadapan-Mu sebagai wujud persembahan. Terimalah persembahan kami dan pergunakanlah bagi penghadiran-Mu, kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang. Yang mustahil hanya kita alami satu saja. Namun jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangan Tuhan Yesus atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi pergumulan. Dia menemani kita merasakan keputusasaan. Dia merengkuh kita dalam kehangatan dan memperlengkapi kita dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita kini dan selamanya. Amin.